Bapa kita sangat mendambakan. Kita pergi berdoa kepadanya. Dalam Alkitab dan Kitab Sajian memprediksi bahwa saudara-saudara Sibo telah ditegur oleh Allah, ditegur oleh Bapa Surgawi. Maka dikatakan bahwa Bapa sangat mendambakan agar saudara-saudara Sibo memanggil namanya. Tetapi saudara-saudara Sibo berdoa kepada Bapa Surgawi terlalu sedikit. Lalu dikatakan, kau tidak memanggil namaku. Lalu dikatakan, aku milikmu. Itulah maksudnya. Oh, sebenarnya, Sibo agak lupa maksudnya dan Kiboh belum sepenuhnya berusaha memanggil nama Allah. Maka itu mereka ditegur. Tetapi Allah berkata, aku telah mengampuni semua dosamu. Itu karena nama Bapa. Jadi, bersedia mengampuni dosa saudara-saudara Sibo. Lalu, bagi Bapa Surgawi kita, apakah Ia mendambakan ketika kita memanggil namanya? Bukankah Ia juga mendambakan agar kita berdoa kepadanya? Sangat rindu. Bapa sangat bersedia agar kita memanggilnya. Sangat ingin agar kita meminta kepadanya, untuk menaruh harapan kepadanya, untuk menyerahkan segalanya kepadanya. Saat menghadapi segala sesuatu, Ia sangat mendambakan agar kita berdoa kepadanya. Berdoa dengan penuh permohonan kepadanya. Saudara-saudara Sibo ingat suatu kali. Ketika saat itu mereka tidak tahu harus berbuat apa. Ada seorang saudari yang hampir hendak pulang. Tetapi menurut Bapa, seharusnya dia tidak pulang. Ia pun perlahan mengurus segala hal. Sementara saudari kita, Zhao Hun, seketika hendak pulang. Ditambah, ada seorang perempuan bernama Desha, yang juga mengucapkan beberapa kata yang membingungkan saudari kita. Lalu, apa yang harus dilakukan Sibo? Mobil sudah tiba di depan pintu. Oh, mobil telah tiba di depan pintu Villa Shousai. Sudah sampai. Tapi saudari Zhao Wan masih ada urusan sedikit. Dia membutuhkan sekitar 5 menit. Sibo pun memanfaatkan 5 menit itu untuk berdoa kepada Bapa Surgawi, sambil berkata, aku menyerahkan segala kepadanya. Tolong, Bapa, jagalah perkara ini. Setelah beberapa saat, setelah menyampaikan beberapa kata kepada saudari, tak disangka, hanya satu orang yang naik mobil itu, hanya Desha. Maka saudari Zhao Wan tidak naik mobil itu. Karena alasan apa Bapa Surgawi bersedia mewujudkan hal ini? Itu karena berdoa kepada Bapa. Begitu berdoa, Bapa langsung merespon. Begitu berdoa, Bapa segera mengabulkannya. Kadang-kadang saat sedang menyampaikan kebenaran, aku sangat mengantuk. Saat menyampaikan kebenaran, rasa kantuk begitu parah, sangat parah. Pada saat seperti ini, penyampaian kebenaran berlangsung hanya sekitar 5 menit. Begitu selesai. Ketika seorang saudara dan saudari sedang memuji, Sibo dengan nama Feng Zhu mengumumkan, akhir doa. Aduh, apakah mata segera kembali melihat dengan jelas? Tak lagi kabur, tak lagi lelah, dan kembali kuat. Maka, Sang Bapa lebih senang jika kita berdoa kepadanya kapan saja dan di mana saja. Atau bila hati memikirkan seorang saudara, atau seorang saudari yang mungkin hatinya lemah, apa yang harus kita lakukan? Kita segera berdoa untuknya. Meskipun hanya berdoa selama 1 menit, atau 2 menit pun cukup, berdoa dan menyerahkan segalanya. Serahkan segala perkara kepada Bapa. Begitu doa selesai, seolah hati tak lagi terikat padanya, dan pikiran tak lagi khawatir tentang urusannya. Doa selesai, tahu Bapa pasti menjaga. Atau ketika kita menghadapi suatu hal di masa depan, kita selalu siap berdoa, kapan saja dan di mana saja. Karena Bapa sangat senang ketika kita berdoa kepadanya. Dan sangat menyukai saat-saat di mana tercatat seorang yang bernama Nisim. Pada masa itu, ia ditawan ke Babel. Kemudian kekaisaran Babel hancur. Lalu segera berikutnya adalah kekaisaran Persia yang naik tahta. Pada saat itu, ia melayani raja di istana kekaisaran Persia. Raja ini bernama Raja Ahasuerus. Pada saat itu, hatimu dipenuhi oleh kekhawatiran. Dia ingin pulang. Dia mendengar bahwa tembok kota Yerusalem telah dihancurkan. Dan dia juga mendengar bahwa Yerusalem telah mengalami banyak penderitaan. Di dalam hatinya, dia berpikir, oh, alangkah baiknya jika tembok kota Yerusalem bisa dibangun kembali. Kemudian, saat dia melayani raja, raja melihatnya dan berkata, hei, ada apa denganmu? Kenapa wajahmu tampak tidak bagus? Benarkah? Apakah karena ada dendam atau kekhawatiran di hatimu? Begitulah tanya sang raja kepadanya. Sebagai hamba, Nehemia merasa agak takut. Kemudian dia segera berdoa kepada Tuhan. Langsung saja, pada saat itu, dalam hatinya dia berdoa kepada Bapa di surga, berkata, ya Tuhan, wahai Tuhan di surga, tolong selamatkan dan bantulah aku, agar raja berbelas kasihan kepadaku. Kemudian, setelah berdoa, dia berkata kepada raja, Raja, kampung halamanku, pemakaman leluhurku, kota tempat para leluhur dan kubur mereka berada telah dihancurkan. Tembok kota saya telah dihancurkan. Aku sangat merindukan kampung halamanku. Aku sangat ingin membangun kembali tembok kota Yerusalem. Tanpa diduga, raja menyetujuinya. Dia berkata, apakah kamu tidak ingin pulang untuk membangun kembali tembok Yerusalem? Raja berkata, maka pergilah dan bangunlah. Berapa lama rencanamu akan membangunnya? Kemudian, Nehemia memberitahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Selain itu, dia meminta agar raja mengeluarkan peraturan negara yang mendukung pejabat setempat untuk membantu pembangunan tembok. Akhirnya, Nehemia menyelesaikan pembangunan tembok Yerusalem dalam waktu lebih dari 50 hari. Jadi, kita katakan bahwa dalam situasi yang mendesak, kita seharusnya selalu berdoa agar Tuhan melindungi kita. Misalnya, seorang saudara,
ketika menyampaikan kebenaran. Tiba-tiba, di seberang sana ada seorang polisi, yang mengenakan seragam polisi, dan dia juga membawa lampu. Lampu dari alat penegak hukum itu, yang berkedip-kedip. Sambil berkata, bagaimana kalau saya didekati oleh polisi pada saat ini? Apa yang harus saya lakukan? Sambil mengurus hal tersebut, dalam hatinya saudara itu berkata, Tuhan, tolonglah anak MU, agar anak MU tidak merasa takut, dan dengan berani menyebut nama Tuhan Yesus. Sebab jika anak itu karena takut tidak menyebut nama Tuhan Yesus, maka dia akan terjebak. Kemudian, ketika bertemu dengan polisi, saudara dalam Kristus yang kuat, tetaplah teguh di dalam Tuhan. Suaranya sangat keras. Namun, polisi itu segera berbalik dan pergi. Apa sebabnya? Jika saudara berkata, bahwa polisi akan segera datang, hanya dalam jarak 10 meter dari saya, dan dia tengah mengawasiku, aku pun memutuskan untuk tidak menyebut nama Yesus lagi. Saudara-saudara, mari kita tidak mengatakan hal lain, karena jika kita menyebut nama Yesus, polisi mungkin akan datang untuk menangkap saudara kita. Kenapa demikian? Jika saudara tidak menyebut nama Tuhan, iblis dan malaikat yang jatuh akan mengirim polisi dengan berkata, apa yang kamu lakukan di sini? Itu akan merepotkan. Kemudian, dengan keberanian, saudara itu berkata, semoga kemuliaan menjadi milik Tuhan, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan kita. Dia telah menang di surga, dan iblis serta setan tidak dapat mengalahkan Tuhan. Dengan demikian, entah kenapa, polisi itu tiba-tiba berbalik dan pergi. Kenapa dia berbalik dan pergi? Karena kita terhadap. Apakah kita memiliki iman terhadap nama itu? Apakah kepala polisi datang atau tidak? Adakah Tuhan yang memutuskan segalanya? Jika kita tidak memiliki iman kepada nama Tuhan, maka polisi pun datang. Maka setan menang. Maka kita harus selalu berdoa kapan saja dan di mana saja. Di hadapan orang luar. Apakah kita harus dengan berani menyebut nama Kristus? Harus. Sebutlah dengan berani. Tetapi dengan menyebut nama Tuhan, kita tidak sedang berkonfrontasi dengan mereka. Untuk memuliakan nama Tuhan, yakni, ya Tuhan, marilah kita berdoa dalam nama Feng Zhu dan Tianfu. Jadi, bagaimana dengan ini? Pada akhirnya, Tuhan sendiri akan memberikan kita damai sejahtera. Artinya, aku telah mengalahkan dunia. Kamu memiliki damai sejahtera di dalam aku. Kalian harus menguatkan semangat. Aku telah mengalahkan dunia. Kita di dalam Tuhan memiliki pijakan yang kokoh. Misalnya, di rumah kita. Misalnya ketika suami saudari menindas. Apakah kita harus berkata, hei, kamu tidak boleh lagi membicarakan hal-hal tentang Yesus. Jangan dengarkan itu. Jangan dengarkan lagi. Jangan berkata, jangan berdoa. Jangan pula berhenti memuji Yesus. Lihatlah, telingaku sudah sampai bergerak. Apakah karena itu kita tidak memuji? Tidak. Jika karena itu kita berhenti memuji, kita justru akan menjadi lemah. Sebaliknya, kita malah akan berkata, iya, mati demi Tuhan. Hidup demi Tuhan Yesus. Baik dalam hidup maupun dalam mati. Kita harus memuji Tuhan dengan berani. Tidak peduli bagaimana keadaannya. Kita tetap memujinya. Tetap menyembah Bapa Surgawi. Pada akhirnya, Tuhan menyerang roh jahat yang berada di belakang saudari-saudari dan suami mereka. Akhirnya, setelah roh jahat diserang, ia tidak berani lagi menyerang saudari-saudari. Mari kita ambil contoh. Sebuah kesaksian, misalnya saudari Hana tahun lalu. Suaminya selalu menyerang saudari Hana kita. Bagaimana caranya menyerang? Saat saudari Hana mendengar kebenaran, setiap pujian kepada Tuhan justru menjadi bentuk serangan. Penderitaan saudari Hana sungguh tak terkatakan. Kemudian, saudari Hana menyadari, ternyata suaminya menyembah berhala. Kami, umat Feng Jiu, kemudian merobohkan berhala milik suaminya itu. Lalu, umat Feng Jiu menyatakan, dan melawan roh jahat yang berada di belakang suaminya. Sejak saat itu, suaminya tidak lagi mengindahkan saudari-saudari. Saudari, apa yang harus kita perhatikan? Suaminya tidak lagi peduli, tidak lagi menyerang saudari-saudari. Mengapa demikian? Karena, hal itu disebabkan oleh iman kita kepada umat Tuhan. Ketika diserang, jika kita menjadi takut, maka kuasa besar Tuhan tidak akan bekerja pada kita. Jadi, meskipun diserang, kita tidak perlu takut. Tetaplah berani dan teguh. Berani dan teguh atas nama Tuhan. Dalam nama Tuhan, kita tidak hanya tidak terpengaruh. Meskipun diserang, bukannya kami mendapat keselamatan, tetapi kami justru menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Tidak lemah sama sekali. Bukannya kami diselamatkan, malah kami menjadi lebih kuat. Semoga segala kemuliaan bagi Bapa dan Tuhan Yesus.